Bab 451. Jantung paus bertanduk. Apa itu ayah? Tanya Lin Ruer. Lin Tian lalu memperlihatkan Lin Ruer kepada Ling Xuer, saat gadis kecil itu melihat wanita yang ada di samping Lin Tian. Dia menjadi penasaran dan menggigit tangannya. Lin Tian yang melihat wajah anaknya yang pensaran itu tersenyum lembut. Bukankah kamu ingin bertemu ibu? Ucap Lin Tian lembut. Lin Ruer yang mendengar kata Lin Tian tersebut melihat lagi ke Ling Xuer dengan mata yang bersinar dan kebahagiaan yang jelas di wajahnya. Ibu, itu ibu. Apa kamu ibu? Ucap Lin Ruer dengan senang. Melihat betapa senangnya Lin Ruer, hati Ling Xuer sedikit melembut. Dia mengambil Lin Ruer dan menggendong di pelukannya. Iya, aku ibumu Ruer, ucap Ling Xuer dengan lembut. Lin Ruer langsung merasa bahagia dan memeluk Ling Xuer dengan senang. Ups, saudaraku, apa kamu melupakan kami? Tanya Yang Mier yang sedari tadi melihat Lin Tian dan Ling Xuer yang bahagia. Bukan saudari Yang, dan salam untuk Bibi Yang Zi, ucap Lin Tian dengan wajah agak malu. Yang Zi dan Yang Mier mengangguk dan tersenyum. Lin Tian juga memperkenalkan Yang Zi dan Yang Mier kepada Ling Xuer. Tentu Yang Mier dengan sopan dan cepat bisa mengobrol dengan Ling Xuer. Bahkan Lin Tian dan Ling Zhan saling pandang saat melihat kedua wanita itu bisa cepat untuk akrab. Kakak ipar, ayah pernah mengatakan kalau hati wanita itu sangat rumit, jadi kita sebagai laki-laki harus berhati-hati, ucap Ling Zhan dengan suara pelan. Lin Tian tentu tahu akan hal tersebut. Akhirnya Lin Tian meminta akan penjaga itu memanggil tetua atau manajer yang ada di paviliun alkimia. Meski para penjaga itu agak aneh dengan permintaan Lin Tian, awalnya mereka menolak, tapi setelah beberapa saat seorang manajer yang juga ahli alkimia tingkat raja datang dan dengan sopan mengundang Lin Tian untuk masuk ke dalam. Lin Tian dan yang lain masuk ke dalam paviliun dan di sana dia juga diberikan tempat di lantai 3 di mana ruangan khusus bagi tamu VIP. Dan dari sana juga Lin Tian bisa melihat ke bawah ke tempat para tamu biasa duduk serta panggung di mana lelang akan ditunjukkan. Ibu, apa Ruer nanti akan pulang bersama ibu? Tanya Lin Ruer. Nanti ibu akan membawa Ruer pulang. Kakek dan nenek Ruer juga pasti senang melihat Ruer, ucap Ling Xue. Mendengar itu Lin Ruer terus melompat-lompat di ruangan tersebut. Melihat hal itu Ling Xuer merasa kalau menjadi seorang ibu tidaklah buruk. Dia bisa merasakan kalau hatinya lebih tenang dan lebih baik dari sebelumnya. Nanti mungkin aku tidak ikut pulang bersama kalian, ucap Lin Tian setelah melihat isi pesan dari token yang diberikan tetua agung kepadanya. Kenapa? Tanya Ling Xuer. Lin Tian hanya menjelaskan kalau dia dan dua tetua akan pergi ke markas pusat paviliun karena katanya ada pertemuan mendadak di sana dan dia juga harus ikut. Baiklah, biarkan Ruer pulang bersamaku dan kamu hati-hati kalau begitu, ucap Ling Xuer dengan lembut. Lin Tian mengangguk dengan lembut, tapi Ling Zhan yang mendengar kalau kakak iparnya ingin pergi ke markas pusat alkimia dia juga ingin ikut. Awalnya dia ingin melarang, tapi dia berpikir mungkin kalau Ling Zhan memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa ilmu jika pergi ke sana dengan dirinya. Jadi dia tidak menolak dan setuju dengan Ling Zhan yang ikut bersama dirinya ke markas pusat paviliun alkimia. Setelah itu tak lama acara lelang langsung dimulai. Di item pertama pil yang dijual adalah pil ilahi, dan terus item selanjutnya pun terus dikeluarkan oleh paviliun alkimia. Karena ini adalah acara paviliun alkimia, tentu yang dijual semua adalah pil dan beberapa bahan langka. Item ke-8 adalah jantung dari monster laut paus bertanduk, dimulai dengan 500 kristal dewa tingkat menengah. Ucap pembawa acara lelang. Jantung ini. Lin Tian dengan serius melihat jantung yang besar itu. Jantung itu diisi di dalam kotak persegi yang cukup besar, tapi jelas kalau ukuran jantung paus itu lebih besar dari kotak tersebut dan fungsi dari kotak itu adalah untuk memperkecil ukuran jantung paus tersebut ke ukuran seperti sekarang. Ada apa Tian Lin? Tanya Yang Zi yang berada di samping Lin Tian. Terlihat jelas kalau Lin Tian terlihat aneh setelah melihat jantung di tempat lelang. Tidak, aku hanya berpikir betapa enaknya jika jantung paus ini dimasak, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar hal itu ketiga wanita kaget dengan apa yang difikirkan Lin Tian, bahkan Ling Zhan merasa aneh dengan apa yang dikatakan Lin Tian karena menurut dirinya jantung paus sangat berfungsi untuk membuat sebuah pil bernama pil jantung. Pil jantung adalah pil raja kelas tinggi yang berfungsi untuk pengguna pedang yang ingin menerobos dari ranah hati ke jantung pedang. Tapi Lin Tian mengatakan kalau dia ingin memasak jantung paus itu yang harganya 500 kristal dewa tingkat menengah. Mungkin jika Master Alkimia tingkat Raja dan Kaisar mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, mereka pasti akan jantungan. Hahaha, kalian pikir aku bercanda?
Jika kita merebus jantung paus bertanduk itu maka air yang dihasilkan dari rebusan paus tersebut bisa dijadikan pewangi atau pembersih tubuh, ucap Lin Tian santai. Mendengar penjelasan ketiga wanita langsung cerah mereka memandang jantung paus yang tadinya mereka pikir hanya untuk alkimia, tapi sekarang seperti harta yang berharga bagi mereka. Tentu itu juga harus ditambahkan dengan beberapa bahan herbal yang aku ketahui. Maka tubuh kalian akan terlihat lebih bersih dan terhindar dari beberapa penyakit kulit serta akan lebih wangi, ucap Lin Tian sambil menjelaskan kepada ketiga wanita itu. Apa kamu yakin? Tanya ketiga wanita itu serentak, melihat mata cerah dan tatapan ketiga wanita tersebut entah kenapa Lin Tian agak merinding. Iya, aku telah menguncinya ke bayi kecil, dan itu berhasil. Kalian bisa lihat kalau bayi kecil tidak pernah terlihat kotor meski dia sering keluar. Dan meski dia kotor itu dapat dengan mudah dibersihkan hanya dengan menyelam ke dalam air. Kalian bisa mencobanya nanti kepada bayi kecil, ucap Lin Tian sambil berkeringat dingin. Tentu hal yang dia katakan itu nyata dulu saat dia sedang bermain-main. Bayi kecil mencuri jantung paus yang ada di dalam rumah harta Sekte Langit. Dan Lin Tian mendapatkan rencana bagus dengan merebus jantung tersebut dengan mencampur beberapa bahan herbal. Hasilnya dia menceburkan bayi kecil ke dalam air hasil rebusan paus tersebut. Bab 452, Perebutan. Dan memang benar setelah bayi kecil keluar, bayi kecil lebih bersih dan juga lebih wangi dari biasanya makanya Lin Tian tidak masalah bayi kecil tidur di kepalanya. Kalau begitu ini harus kita dapatkan. Ucap ketiganya lagi serentak, Lin Tian dan Ling Zhan hanya diam dan menatap ketiga wanita itu dengan wajah tak berdaya. Kakak ipar, kamu akan mengeluarkan uang lebih kali ini, ucap Ling Zhan yang ada di belakang Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menghela nafas. 1 juta, teriak orang yang ada di ruangan VIP lain. 2 juta, Tuan bisakah kamu memberikannya untukku? Aku sangat membutuhkan jantung paus ini, ucap suara wanita di ruangan VIP lainnya. Lin Tian yang mendengar suara tersebut seperti mengenal suara wanita itu. Itu adalah suara tetua pertama Sekte Kuil Suci, ucap Ling Xuer yang mengenal suara wanita tersebut. Mendengar itu Lin Tian kaget karena dia tidak menyangka setelah Sekte Kuil Suci dia permalukan mereka masih berani datang ke wilayah kerajaan Ling. Baiklah aku akan membantu kalian membelinya. Ucap Lin Tian. 2 juta. Nona maaf aku tidak peduli kamu siapa tapi jika Anda tidak punya uang maka tidak perlu menaikkan harga. Ucap suara lain. Tapi Lin Tian mengenal suara tersebut dengan jelas. Aku tidak menyangka bahkan pemimpin Lin Diao akan datang ke sini, ucap Lin Tian pelan. Ling Xuer dan 2 wanita lain juga mengangguk setuju. Aku juga mendapat kabar kalau permaisuri es Ying Huan Huan juga datang ke lelang ini, ucap Yang Si. Permaisuri es dari suku es kah? Ucap Lin Tian sedikit merasa aneh saat nama Ying Huan Huan dikatakan. Lin Tian sedikit berpikir kalau dia ikut dalam lelang jantung paus ini bukankah dia akan sama menyinggung sekte seni bela diri. Tapi saat dia menatap mata ketiga wanita yang penuh harap itu Lin Tian hanya dapat menghela nafas. Ayolah Bibi Yang, bisakah aku tidak memakai uangku? Tanya Lin Tian dengan wajah sedih. Ayolah sesekali kamu harus membelikan kami sesuatu, apalagi kamu akan mendapatkan untung yang besar dari menjual pilmu bukan? Jawab Yang Mier. Benar. Apa kamu tidak mencintaiku? Tanya Ling Xuer dengan lembut tapi jelas dia juga ingin Lin Tian membeli jantung paus itu. Ayah jangan pelit sama ibu, tambah Lin Ruer yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lin Tian sudah berkeringat dingin karena lihat 3 wanita itu berbicara ditambah anaknya juga ikut membuat situasi jadi agak buruk baginya. Dengan wajah berat Lin Tian akhirnya meruti mereka, sedangkan Ling Zhan menepuk pundak kakak iparnya itu sebagai ikut belasungkawa baginya. 4 juta, teriak Lin Diao lagi. 5 juta, ucap tetua pertama Sekte Kuil Suci. 6 juta, teriak orang di ruangan VIP lainnya. 10 juta, ucap Lin Tian dengan keras tapi hatinya sudah sangat sedih memikirkan uangnya. Sekarang dia mengerti kalau dia harus menjaga mulutnya agar tidak kehilangan harta atau uang lagi jika di depan wanita. Mendengar suara Lin Tian, tetua pertama sangat marah dia tidak menyangka kalau ada yang berani menaikkan harga langsung sampai 10 juta dan apalagi orang itu adalah Lin Tian yang membuat dia malu dan memotong tangan muridnya di waktu pertandingan generasi muda benua timur. Dia ingin membeli jantung paus ini juga untuk muridnya dengan meminta ahli kimia master tingkat raja membuatkan dia pil. Sedangkan di ruangan Lin Diao dia juga diam karena dia mengetahui kalau Lin Tian lah yang berbicara.
sedangkan wanita cantik yang di sana duduk bersama Lin Jing juga penasaran karena saudara iparnya itu tiba-tiba diam dan tidak menawar lagi. Kenapa tidak menawar lagi saudara ipar? Tanya Ying Huan. Lin Jing yang mengetahui suara Lin Tian langsung mengatakan kalau yang berbicara tadi adalah pemuda yang dia maksud itu. Mendengar kalau suara tadi adalah pemuda yang diceritakan oleh Lin Jing, Ying Huan juga tidak berbicara lagi, dia hanya menatap ke arah ruangan Lin Tian berada dengan serius dan juga penasaran. Setelah lelang ini mari kita coba menemuinya, ucap Ying Huan yang tidak sabar ingin bertemu Lin Tian, dia ingin tahu tentang Lin Tian dan juga wajah pemuda tersebut. 12 juta, teriak tetua pertama dengan kesal. Meski aku tidak bisa mendapatkannya tapi aku tidak akan membiarkan kamu dengan mudah untuk berhasil, ucap tetua pertama di hatinya, nona-nona harganya sudah. Tawar lagi, ucap ketiga wanita serentak. Lin Tian hanya bisa pasrah dengan keadaannya yang sekarang, dia dengan sedih menaikkan harga menjadi 15 juta, dan pada akhirnya melihat suara berat Lin Tian tetua pertama tidak lagi menawar, tapi 17 juta, teriak suara pemuda yang penuh amarah. Tentu dia adalah Si Tu Hong yang ditendang Lin Tian sampai ke tembok kota. Lin Tian yang mendengar suara Si Tu Hong merasa kalau pemuda ini ingin bermain dengannya. Jadi dengan tenang Lin Tian menaikkan harganya lagi menjadi 19 juta. 20 juta, teriak Si Tu Hong. Sedangkan orang-orang di sana sudah kaget melihat apa yang terjadi. Jantung paus yang hanya digunakan untuk membuat pil jantung tapi sekarang jadi rebutan untuk dua orang di ruangan VIP. Hahaha. Kenapa diam saja? Kalau kamu tidak punya uang maka berhentilah menawar, ucap Si Tu Hong sambil meledek Lin Tian. Oh, kalau begitu baiklah, 30 juta. Ucap Lin Tian membuat orang kaget, bahkan Si Tu Hong bergetar mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, naik langsung menjadi 30 juta. Padahal dia tadinya hanya akan menaikkan harga sampai 25 juta itu. Tapi sayangnya Lin Tian lebih berani dari dia yang membuat Si Tu Hong tidak menaikkan harga lagi. Tapi Si Tu Hong dengan kejam meledek Lin Tian. Iya, ambillah jantung paus sampah itu untukmu, aku tidak menyangka kamu sangat bodoh, ucap Si Tu Hong yang dimana dia puas dengan hasil sekarang. Oh, kalau begitu terima kasih, ucap Lin Tian dengan tenang. Akhirnya palu terakhir menentukan kalau jantung paus itu jatuh kepada Lin Tian, tapi setelah menerima hal tersebut Lin Tian hanya bisa menghela nafas berat karena uangnya telah berkurang lagi. Hahaha, orang bodoh yang membelu jantung paus itu dengan harga semahal tersebut sungguh bodoh. Teriak Si Tu Hong dengan bodoh. Oh iya, aku lupa aku berencana untuk merebus jantung ini, ucap Lin Tian. Hahaha, kamu bodoh, hanya ingin beli untuk direbus. Apa otakmu hanya makanan saja, ucap Si Tu Hong dengan tanpa malunya. Lin Tian yang mendengar itu tidak peduli, sesaat kotak yang berisi jantung itu pun dia hanya membayar dan memberikannya kepada Ling Xuer. Bab 453. Pangeran bodoh. Nona-nona aku berhasil, ini barangnya, ucap Lin Tian tidak kuat dan keras. Oh, bagus saudaraku terima kasih, ucap Yang Mier dengan senyum. Mendengar suara perempuan di dalam ruangan tempat Lin Tian berada, wajah semua orang berubah karena suara tersebut mereka sangat kenal. Bahkan Lin Diao, Lin Jing dan juga Ying Huan sangat mengenal suara itu. Yang Mier anak kaisar api dan termasuk generasi muda terbaik di dunia dewa. Si Tu Hong berkeringat dingin saat dia tahu kalau ada Yang Mier di sana, dia tidak menyangka kalau harta itu adalah untuk Yang Mier jika dia tahu dia tidak akan berebut dengan pemuda itu. Oh, ada yang mengatakan kalau jantung paus ini hanya untuk pil tadi bukan? Apa kamu bodoh? Ucap Lin Tian dengan nada mengejek. Apa maksudmu? Memang begitu kan? Jawab Si Tu Hong yang sudah kesal. Tapi Lin Tian tertawa kecil mendengar pemuda yang sudah marah itu. Iya, kalau bagi kita pria memang tidak terlalu menarik, tapi kalau bagi wanita mungkin lebih sekedar menarik, ucap Lin Tian dengan nada cemooh. Mendengar itu semua wanita di sana kaget dan langsung melihat ke arah ruangan VIP tempat Lin Tian berada, dan langsung saja Lin Tian mengatakan apa kegunaan dari jantung paus yang lain kalau untuk wanita. Kegunaan yang lain dari jantung bila ditebus dan air rebusannya itu digunakan dapat membuat kulit wanita ataupun pria menjadi lebih bersih dan lembut, serta dapat menjaga kulit dari penyakit kulit lainnya, dan menghilangkan bau busuk pada badan membuat badan lebih wangi dari biasanya meski tanpa memakai parfum. Dan apabila jantung paus setelah direbus mau digoreng ataupun dibakar, maka bagi perempuan yang sudah berada di alam kaisar maupun dewa yang sulit memiliki anak,
maka jantung paus ini dapat mempermudah mereka untuk mempunyai anak sebesar 30% iya meski menurut Lin Tian bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Sedangkan untuk laki-laki maupun pendekar pedang pun bisa memakannya karena bisa memperkuat tubuh para pria serta jika itu ahli pedang maka dapat meningkatkan sedikit dari tubuh pedang mereka. Mendengar hal itu, para wanita yang berada di alam kaisar ke atas langsung mengubah wajah mereka, bahkan tetua agung dan kedelapan juga sangat terkejut mereka sekarang mengerti kalau pemuda ini bukan hanya alkimia master biasa, tapi dia juga seorang peneliti dalam berbagai bentuk hal yang berhubungan dengan alkimia. Sepertinya dia sering melakukan penelitian, pantas saja dia lebih banyak tahu dari kita, ucap tetua kedelapan dengan wajah yang pahit. Sedangkan Si Tu Hong juga sudah berubah warna, jika begitu bukankah harganya akan lebih dari harga yang dikeluarkan Lin Tian bila dijual lagi sekarang? Tuan, bisakah Anda menjualnya kepadaku? Ucap wanita di ruangan VIP lain, dan pada akhirnya beberapa wanita yang memiliki kekuasaan yang cukup meminta Lin Tian untuk menjual lagi jantung paus itu pada mereka. Bukan aku tidak mau, tapi, saudariku yang Mier telah mengambilnya dan aku hanya orang yang membeli untuk dia, ucap Lin Tian dengan nada yang lemah dan terdengar sedih. Mendengar nama Yang Mier para wanita di sana pun akhirnya diam, karena mereka tahu kalau Yang Mier adalah anak dari Kaisar Api tentu siapa yang mau membuat masalah dengan putri Kaisar Api. Jika mereka tidak ingin hidup lagi tentu itu tidak ada masalah. Akhirnya lelang pun dimulai lagi dengan pil sehat Lin Tian. Keenam pil sehat itu pun terjual seharga 10 juta kristal dewa tingkat menengah. Akhirnya yang ku kembali, ucap Lin Tian sedih. Dia masih memiliki 4 lagi pil kecantikan abadi yang akan dilelang setidaknya mungkin saja dia bisa mendapatkan sekitar 50 juta kristal dewa tingkat tinggi. Item terakhir adalah pil kecantikan abadi, karena kami hanya memiliki 4 pil maka akan dijual satu persatu. Harga awal adalah 1 juta kristal dewa tingkat tinggi. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 200, ucap yang memimpin lelang. Hei, pil ini aku harus mendapatkan satu, jika aku bisa memberikan kepada salah satu anak dari penguasa lain maka mungkin aku bisa menjadi pangeran mahkota, ucap Si Tu Hong. 2 juta, teriak Si Tu Hong. Lin Tian yang mendengar suara Si Tu Hong, langsung tersenyum dan akhirnya harga dari pil itu mencapai 5 juta, dengan Si Tu Hong yang memimpin harga tinggi. 6 juta. Ucap Lin Tian dengan tersenyum, Si Tu Hong berubah warna dia tidak akan kalah lagi dengan Lin Tian jadi tanpa pikir dia langsung menaikkan harga tawarannya. 8 juta, 8 juta 500, 9 juta, teriak Si Tu Hong. 9 juta 500, ucap Lin Tian lagi dengan nada yang sudah sedikit putus asa, saat mendengar suara Lin Tian yang mulai melemah itu Si Tu Hong bisa merasakan dia pasti menang dari Lin Tian. 11 juta. Teriak Si Tu Hong yang ingin langsung mengakhiri tawaran Lin Tian. Lin Tian yang ada di dalam ruangan tersenyum indah saat mendengar harga yang ditawarkan Si Tu Hong. Anda menang Pangeran Si Tu, ucap Lin Tian berpura-pura lemah, tapi hanya beberapa orang yang menggelengkan kepala melihat sikap Lin Tian. Seperti 3 wanita dan Ling San, mereka yakin kalau Si Tu Hong tahu kalau pil itu milik Lin Tian maka wajah apa yang akan dia tunjukkan kepada Lin Tian. Hahaha. Kamu hanyalah orang yang miskin jadi tentu kamu tidak akan dapat mengalahkan tuan muda ini. Ucap Si Tu Hong dengan menyombongkan dirinya. Tapi yang tidak dia tahu, 2 tetua dengan wajah kasihan memandang Si Tu Hong. Pangeran Si Tu ini terlalu bodoh, ucap tetua agung. Tetua ke-8 juga berpikir begitu, setelah agak heboh lelang langsung kembali dimulai dengan pil kedua, ketiga dan akhirnya saat pil terakhir pun telah dilelang. Aku akan pergi dulu. Ini bahan-bahannya kalian tinggal mencampurkan ke dalam air hasil rebusan jantung paus tersebut. Dan cobalah tinggalkan aku sedikit jantung bakarnya ya, ucap Lin Tian kepada ketiga gadis. Ayolah saudaraku, kamu sudah pernah mencobanya biarkan kami para wanita yang menikmati jantung paus ini, ucap Yang Mier, tentu Ling Xuer juga setuju. Dengan berat hati lagi Lin Tian hanya bisa meninggalkan ruangan tersebut dengan wajah sedih. Lebih baik mulutku dijaga lebih ketat di depan Xuer, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Dia langsung pergi menuju tempat tetua agung dan tetua ke-8 menunggunya, karena mereka berjanji akan berangkat setelah lelang selesai. Bab 454. Tetua Agung menerima murid. Kamu sudah datang, ucap tetua agung kepada Lin Tian yang baru masuk ke dalam ruangan mereka. Tentu, jadi kenapa tiba-tiba pavilion mengadakan rapat? Tanya Lin Tian aneh sambil menatap kedua tetua tersebut, tentu Lin Tian juga membawa Ling San bersamanya.
Tetua Agung juga tidak mengerti tapi menurut dia mungkin kalau Master Pavilion telah maju dalam alkimianya dan ingin membahas itu bersama kita para tetua besar yang lain. Mendengar hal itu Lin Tian tentu sedikit tertarik meski baginya alkimia hanyalah sekedar hobi saja, tapi itu masih tetap berguna seperti untuk mempermudah mendapatkan uang bagi dirinya. Saat Tetua Agung melihat Ling Zhan dia cukup tertarik dengannya, dan langsung menanyakan kenapa pemuda itu ada di sini. Lin Tian mengatakan kalau dia ingin membawa Ling Zhan bersamanya tentu mereka tidak keberatan. Baiklah mari kita berangkat, ucap Lin Tian. Tetua Agung dan Tetua ke-8 juga setuju dia juga dengan santai memberikan cincin yang berisi kristal dewa hasil penjualan pilnya tadi, dan mereka berempat pun pergi ke tempat teleport ruang milik pavilion itu sendiri yang terletak di ruang bawah tanah pavilion. Swiss, Lin Tian, Ling Zhan dan dua tetua itu menghilang setelah masuk ke dalam teleport tersebut. Tapi di saat mereka pergi di luar pavilion alkimia rombongan Ling Xuer bertemu dengan Lin Diao dan Lin Jing tentu di sana ada Ying Huan yang sedari tadi sangat ingin bertemu Lin Tian. Bibi Ying, ucap Yang Mier memberi hormat, Ying Huan mengangguk lembut dan saat dia tidak melihat Lin Tian dia langsung menanyakan di mana Lin Tian. Tapi Yang Mier hanya menjawab kalau Lin Tian sedang ada urusan dan akan kembali mungkin beberapa hari kemudian. Mendengar itu Ying Huan sedikit kecewa dia sangat ingin melihat Lin Tian itu tapi. Bibi Ying bagaimana kalau ikut bersama kami dulu? Kebetulan kami ingin mencoba apa yang dikatakan Lin Tian tadi di Istana Ling, ucap Yang Mier mengundang Ying Huan. Baiklah, aku juga ingin tahu apa yang dikatakan dia itu benar atau tidak, ucap Ying Huan tanpa menolak. Akhirnya Lin Jing, Ying Huan dan Lin Diao ikut ke Istana Kerajaan Ling yang membuat Ling Jun dan King Yu kaget. Saat Ling Jun ingin menjamu mereka, baik Ying Huan dan Yang Zi menolaknya secara lembut mereka datang ke sini karena hanya ingin mencoba sesuatu yang dikatakan Lin Tian itu. Tentu karena itu juga King Yu juga menjadi ingin mencobanya, karena dia yakin menantunya itu tidak akan berbohong kepada mereka. Meong, Ling Xuer melihat bayi kecil yang baru masuk dari pintu istana, dan sontak Yang Mier dan Yang Zi melihat ke arah kucing tersebut karena mereka tahu kalau itu adalah kucing milik Lin Tian. Bayi kecil kesinilah sebentar, ucap Lin Xuer, tanpa curiga dengan apapun bayi kecil mendekat ke arah Ling Xuer yang langsung meraih dia. Meong, bayi kecil merasa aneh dan juga ada perasaan jelek dari hatinya yang membuat dirinya menggigil ketakutan, dan benar saja Yang Mier, Yang Zi dan Ling Xuer meraba-raba bulu bayi kecil serta mencoba mencium tubuh kucing tersebut. Karena penasaran Lin Jing dan Ying Huan juga ingin tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dan setelah dijelaskan semua wanita di sana pun ikut mencoba merasakan tubuh bayi kecil. Dan setelah jantung direbus serta airnya diletakkan di kolam khusus yang besar, Ling Xuer langsung menaburkan bahan yang diberikan Lin Tian tersebut, dan benar saja tak lama mereka menunggu bau air dari rebusan jantung paus itu pun menjadi wangi dan juga terlihat sangat bersih. Langsung saja semua wanita di sana mandi bersama dan menikmati kebersamaan mereka itu. Sedangkan bayi kecil yang telah berantakan tadi dengan sedih langsung kabur dari istana takut akan wanita-wanita itu menyerang dia lagi. Sial, kenapa nasibku sangat buruk lagi, ucap bayi kecil yang lari dari istana. Lin Tian dan tiga lainnya sampai di pusat pavilion alkimia, di dalam perjalanan menuju tempat istirahat khusus para tetua kadang Ling Zhan akan diberi pertanyaan oleh Tetua Agung tentang alkimia. Dan tentu pemuda itu dengan cukup baik bisa menjawab beberapa pertanyaannya yang membuat Tetua Agung merasa puas. Bahkan yang lebih membuat Tetua Agung puas adalah sifat Ling Zhan yang ingin tahu akan lebih dari beberapa hal tentang alkimia yang tidak dia ketahui. Bahkan demi untuk mengingatnya dia langsung mencatat hal itu di sebuah buku kecil miliknya sendiri. Nah, Ling Zhan bukan? Tanya Tetua Agung. Iya Tetua Agung, balas Ling Zhan dengan sopan. Bagaimana jika kamu menjadi muridku? Tanya Tetua Agung dengan serius. Mendengar hal itu baik Lin Tian dan Tetua ke-8 terkejut. Bahkan Tetua ke-8 yang lebih tahu sifat Tetua Agung pun merasa tidak percaya kalau Tetua Agung ingin mengangkat seorang murid, karena sebegitu banyak pemuda yang luar biasa dia menolak mereka semua secara langsung. Tapi sekarang dia sendiri yang ingin mengundang Ling Zhan sebagai muridnya. Betapa luar biasanya jika dunia dewa tahu kalau Ling Zhan telah berhasil menjadi murid Tetua Agung Pavilion Alkimia. Itu, Ling Zhan memandang Lin Tian dulu, walau dia ingin tentu dia juga harus mendapatkan persetujuan Lin Tian jika tidak dia pasti akan menolak meski itu adalah kesempatan bagus. Lin Tian mengangguk setuju dengan Ling Zhan menjadi murid Tetua Agung, karena dia juga tahu kalau dia tidak bisa sering mengajari Ling Zhan,
apalagi dia bisa melihat kalau Ling Zhan memang sangat tertarik dengan alkimia. Salam guru, ucap Ling Zhan dengan berlutut di depan tetua agung. Hahaha, bagus, bangunlah muridku, ucap tetua agung dengan gembira. Alasan dia menerima Ling Zhan adalah karena dia yakin kalau pemuda ini akan bisa melebihi dirinya nanti, dan yang dibutuhkan Ling Zhan hanyalah seseorang yang dapat memandunya dalam alkimia. Tentu dia yakin Lin Tian bisa memandu Ling Zhan, tapi cara alkimia Lin Tian sangatlah berbeda dengan kebanyakan orang lain. Dia yakin kalau Lin Tian pasti tidak akan dapat mengeluarkan potensi penuh Ling Zhan, maka dari itu dia ingin mengajarkan Ling Zhan semua yang dia ketahui juga. Tapi alasan utamanya adalah melihat betapa serius dan rajinnya Ling Zhan akan alkimia. Jelas kalau cara Ling Zhan menjawab dan menanyakan sesuatu kepadanya itu adalah nyata karena dia ingin tahu, bukan karena dia sekedar ingin dekat dengan Tetua Agung. Kamu tidak keberatan kan tetua ke-9? Tanya tetua agung. Lin Tian hanya mengangguk bahwa dia tidak keberatan. Sebenarnya juga dia tahu jika dia juga tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh Ling Zhan karena cara alkimianya memang berbeda dengan orang kebanyakan. Iya, itu bagus untuk Ling Zhan dan juga nanti setelah aku kembali, aku akan memberitahu kakak dan orang tuamu masalah ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Bab 455. Pertemuan para alkimia master. Terima kasih kakak ipar, ucap Ling Zhan kepada Lin Tian. Sebenarnya hanya berkat Lin Tianlah dia bisa diangkat menjadi murid tetua agung. Dan tentu dia akan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian padanya karena baginya Lin Tian adalah saudara yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kapan kita mulai pertemuannya? Tanya Lin Tian karena mungkin bila pertemuan ini penting maka pasti akan segera dimulai. Hari ini, meski sudah sore Master Sekte tetap mengatakan akan mengumpulkan kita sekarang, dan juga mereka hanya menunggu kita. Ucap Tetua Agung menjawab pertanyaan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu Tetua Agung meminta pelayan untuk mengantar Ling Zhan ke kamar, dan dia serta Lin Tian pergi ke aula utama tempat para tetua besar berkumpul. Saat sampai di pintu sudah ada beberapa penjaga yang berdiri di pintu aula besar tersebut. Tetua Agung meminta agar pintu dibuka sambil menunjukkan tokennya pada mereka. Saat pintu terbuka Tetua Agung, Tetua ke-8 dan Lin Tian pun masuk. Meski para penjaga itu penasaran dengan Lin Tian tapi mereka tidak berani mencegahnya karena Lin Tian masuk bersama Tetua Agung mereka. Ho, mereka sudah datang, ucap suara yang agak tua di kursi paling besar di sana. Di depan aula itu ada 11 tempat duduk yang cukup besar dan 3 tempat duduk diantaranya masih kosong. Tapi Lin Tian memandang ke arah tengah dari tempat duduk itu, dia bisa melihat kalau ada pria setengah baya yang memiliki wajah tegas duduk di sana. Dan Lin Tian bisa merasakan kalau kekuatannya juga luar biasa tinggi juga, alam dewa tingkat tinggi kah? Ucap Lin Tian pelan tapi hal itu dapat didengar oleh para tetua besar di sana karena mereka semua dari mereka juga adalah orang kuat yang berada di alam dewa. Hahaha, aku tidak menyangka kamu bisa melihat kekuatanku dengan hanya sekilas saja. Seperti yang diharapkan untuk tetua ke-9 kamu, ucap Master Pavilion itu. Apa? Semua orang yang ada di sekitar aula kaget dengan apa yang dikatakan oleh Master mereka, tetua ke-9. Semudah ini, mereka hampir tidak percaya karena biasanya pavilion mereka hanya mempunyai 8 tetua besar tapi sekarang tiba-tiba menjadi 9. Tentu yang duduk dan berdiri di samping kiri kanan Lin Tian itu adalah beberapa tetua di alkimia tingkat raja dan murid-murid mereka, serta beberapa tetua yang punya kedudukan yang cukup tinggi di pavilion. Tidak juga, hanya aku terlalu sensitif dengan aura seseorang, jelas Lin Tian santai. Hahaha, jangan merendah begitu tetua ke-9, di usia muda Anda berhasil membuat pil kaisar tingkat tinggi bahkan dengan kualitas sempurna, yang berarti kami yakin Anda mungkin bisa menjadi dewa pil selanjutnya dari pavilion kimia kami, ucap orang yang ada di sebelah kiri Master Pavilion yang mana dia adalah tetua pertama pavilion alkimia. Terima kasih tetua, tapi bukankah Anda juga berhasil membuat pil dewa? Ucap Lin Tian yang mana membuat tetua pertama kaget, memang dia berhasil membuat pil dewa tingkat rendah dengan kualitas sedang. Tapi hal itu hanya Master Pavilion yang mengetahui hal tersebut. Mendengar itu tetua dan orang lain di sana juga kaget tapi itu hanya sementara sebelum mereka merasa senang karena pavilion mereka memiliki 3 dewa master alkimia. Hahaha, kamu memang jenius dan juga berpikiran luas tetua. Ayo duduk, hari ini kita akan mulai pertemuannya karena tetua pertama sudah menjadi dewa alkimia, maka kita akan belajar bersama, ucap Master Sekte mengundang tetua agung serta Lin Tian dan tetua ke-8 untuk duduk di tempat mereka.
Ia Lin Tian tahu kalau mungkin kursi untuknya ini baru disediakan oleh Paviliun Alkimia, tapi ia itu lumayan bagus bagi Lin Tian juga sepertinya memang hal pantas untuk datang ke sini karena menurutnya dia mungkin bisa membuat pil dewa juga setelah belajar beberapa hal dari pertemuan ini. Nah, sekarang kita mulai. Tetua pertama silahkan tunjukkan pada kami pil yang Anda buat dan berikan kami sedikit pengalaman Anda, ucap Master Pavilion. Tetua pertama mengangguk, dia berdiri dan mengeluarkan botol berisi pil dewa. Saat Lin Tian melihat ke dalam botol itu dia bisa melihat kalau warna pil itu hanyalah putih, tapi garis yang terdapat di pil itu ada 6 warna jelas pil itu sedikit lebih dari pil tingkat dewa kelas menengah. Ini adalah pil dewa bernama pil tubuh. Kalian pasti mengetahui apa itu pil tubuh jadi aku tidak perlu menjelaskannya lagi, dan aku hanya akan menjelaskan proses yang terjadi selama aku membuatnya, jelas tetua pertama. Setelah itu dia menjelaskan proses bagaimana dia membuat pil tersebut, dan kadang akan ada orang yang bertanya tentang proses pembuatan yang dilakukan oleh tetua pertama itu. Tapi Lin Tian hanya terus diam sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh tetua pertama. Pertemuan itu masih berlangsung terus selama 1 minggu tentu bagi para master alkimia hal tersebut sudahlah wajar karena kadang-kadang mereka bisa membahas tentang alkimia sampai 1 bulan penuh tapi di sana semua orang tidak ada yang memperhatikan kalau ada perubahan di sekitar Lin Tian. Jelas kalau Lin Tian mendapatkan manfaat besar dari penjelasan dan pembahasa alkimia di sana. Setelah 1 minggu berlalu, di Istana Ling karena Lin Tian belum kembali selama 1 minggu ini, Ying Huan-Huan dan Lin Diao kembali ke Sekte Seni Beladiri 3 hari yang lalu. Itu karena ada beberapa hal yang terjadi di Sekte yang membuat mereka tidak bisa terus tinggal, walau dia masih ingin menunggu untuk bertemu dengan Lin Tian tapi karena ada urusan dia terpaksa kembali ke Sekte lebih dulu, dan hanya meninggalkan Lin Jing di sana. Itu juga sama dengan Yang Mier dan Yang Zi. Setelah 3 hari menunggu Lin Tian karena dia belum kembali serta di Kekaisaran Api ada beberapa hal yang harus mereka lakukan jadi mereka juga kembali duluan. Sebelumnya juga Cusia datang bersama Cu Yaner tapi karena telah menunggu beberapa hari dan Lin Tian belum kembali mereka juga pergi. Saudari Lin, apakah kamu benar-benar akan menunggu di sini? Tanya Ling Suer yang sedang duduk bersama Lin Jing. Dan Lin Ruer sekarang sedang bermain bersama Ling Jun dan King Yu karena kedua suami istri itu sangat menyukai Lin Ruer, mereka bahkan membelikan banyak pakaian dan beberapa mainan bagus untuknya. Dan King Yu juga setiap hari akan mengajak gadis kecil itu berkeliling kota dan taman istana yang membuat gadis kecil itu selalu menempel kepada King Yu dan Ling Jun. Iya, apakah saudari Ling tahu beberapa hal tentang Tian Lin? Tanya Lin Jing dengan wajah yang lembut. Bab 456 Bahaya Kerajaan Ling. Aku hanya tahu kalau dia berasal dari desa kecil, itu saja yang aku ketahui, ucap Ling Suer kepada Lin Jing. Oh, begitu, ucap Lin Jing dengan wajah sedih. Dia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang Lin Tian, karena dia merasa kalau Lin Tian ini memiliki hubungan dengan dia dan keluarganya. Ling Suer yang melihat wajah Lin Jing yang sedih itu juga tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, karena dia berjanji untuk menyembunyikan dari mana asal Lin Tian sesungguhnya karena menurut perkataan Lin Tian dunia tempat dia berasal bisa jadi bahan incaran orang dunia dewa. Saudari Lin, kenapa kamu sangat ingin tahu tentang Tian Lin? Tanya Ling Suer. Tidak, aku hanya berpikir kalau dia memiliki beberapa hubungan dengan keluargaku, dan untuk memastikan apa perasaanku benar atau tidak maka dari itu Ibu Ying datang bersama denganku, ucap Lin Jing dengan wajah berat. Ling Suer yang mendengar perkataan dari Lin Jing entah kenapa merasa sedih juga, karena dia tahu kalau Lin Jing telah kehilangan adiknya selama 20 tahun ini tanpa ada tahu kabarnya. Yakinlah saudari, cepat atau lambat kamu pasti akan bisa menemui adikmu dan berkumpul bersama lagi, hibur Ling Suer seraya memegang tangan wanita itu. Aku juga berharap begitu, karena aku tahu semua keluargaku sangat sedih meski kelihatannya dari luar mereka masih bisa tersenyum, ucap Lin Jing dengan wajah penuh harapan. Hehehe, pangeran yakinlah, kali ini kita akan menyerang kerajaan Ling untuk menghilangkan rasa malumu, ucap bibi Ling Suer. Di depannya ada pangeran dari kerajaan barat Situ Hong yang telah dipukuli Lin Tian waktu sebelum lelang dimulai, serta Master Sekte Kuil Suci dan tetua pertama Sekte Kuil Suci. Mereka berdiri di sebuah kapal terbang besar dengan banyak murid dan pasukan dari Sekte Kuil Suci dan Kerajaan Barat, yang sebenarnya Situ Hong pulang dan meminta kepada ayahnya untuk membantu dirinya membalas Lin Tian karena telah menghina dia dan juga Kerajaan Barat.
Tentu Raja Situ yang dikatakan sangat sombong tersebut yang pernah dengan sombong menantang ketiga dewa pelindung itu mudah terpancing dengan cerita Situ Hong. Dia langsung meminta dua ahli alam dewa tingkat rendah tahap puncak menemani Situ Hong ke kerajaan Ling. Serta membawa 1000 prajurit di atas alam abadi langit, serta banyak ahli alam kaisar di atas kapal itu, dan kebetulan dia juga bergabung dengan Sekte Kuil Suci karena mereka memiliki dendam yang sama. Hahaha, tentu saja aku pasti akan membalas dendamku. Dan untuk wanita sialan itu aku pastikan akan membuat dia merasakan mati segan hidup pun tak mau, ucap Situ Hong dengan sombong. Mendengar hal itu Husia dan tetua pertama tersenyum bahagia, akhirnya mereka bisa membalas dendam atas apa yang dilakukan Lin Tian terhadap mereka dulu. Hehe, Ling Suer pembalasanku dimuali kamu lihat saja nanti, ucap Husia dalam hatinya yang penuh dendam. Akibat Lin Tian dan Ling Suer dia kehilangan tangannya dan juga dia memiliki iblis hati yang membuat dirinya sulit untuk maju. Kapal mereka tidak jauh dari kerajaan Ling, dan ketenangan yang terjadi di kerajaan Ling kemungkinan akan terjadi perang besar antara dua kekuatan besar. Di Sekte Kuil Suci, muridku, maafkan aku tidak bisa membantumu, ucap tetua agung yang telah dikurung di ruangan tahanan, karena dia menolak untuk membantu menyerang kerajaan Ling. Master Sekte Kuil Suci serta para tetua yang ingin menyerang kerajaan Ling memutuskan menghukum dia dengan dipenjara di ruangan tahanan. Bahkan saat dia berbicara dengan leluhur tua, malah dia dimarahi karena terlalu bersikap lembut dan hati-hati juga leluhur tua mengatakan kalau dia adalah aib bagi Sekte Kuil Suci mereka karena menerima murid yang seperti Ling Suer. Tentu sebagai guru Ling Suer tetua agung tidak menerima hal itu dan membalas perkataan leluhur tua. Pada akhirnya status dia sebagai tetua agung dicopot dan beberapa tentu yang mencoba mencegah agar berhenti malah ikut di penjara dengan dirinya. Dia tentu merasa kecewa dengan sikap leluhur tua dan Master Sekte Kuil Suci, padahal selama ini dia selalu mencoba yang terbaik agar sekte mereka bisa terus berkembang tapi semua usaha dia tidak pernah dihargai seperti sekarang yang dia lihat. Tetua Agung, kami juga merasakan hal yang sama dengan Anda. Kami merasa kecewa dengan sikap Master Sekte dan leluhur yang ceroboh itu, ucap salah satu tetua yang dikurung bersama tetua agung. Ada 7 tetua dari 15 tetua tinggi yang dikurung bersama dirinya, dan 8 dari mereka pergi mengikuti Master Sekte dan leluhur tua. Aku memang kecewa dengan Master Sekte dan leluhur, tapi harapanku adalah agar sekte kita tetap aman, karena perasaanku mengatakan kalau hal buruk mungkin akan terjadi kepada sekte kita, desa tetua agung. Mendengar perkataan tetua agung semua dari tetua yang di sana juga merasa cemas dengan keadaan sekte mereka. Mereka dulunya adalah anak yatim piatu dan dibawa oleh saudara dari leluhur tua yang masih dalam pelatihan sampai sekarang. Mungkin jika leluhur tua atau sering dipanggil leluhur pertama mereka keluar hal ini tidak akan terjadi. Tapi leluhur tua mereka sedang berusaha menembus ke alam dewa tingkat tinggi tahap puncak. Jadi mungkin butuh waktu untuk keluar sedangkan leluhur tua yang saudara dari leluhur mereka hanya berada di alam dewa tingkat tinggi tahap awal. Kita hanya bisa berharap benar-benar tidak ada yang terjadi dengan sekte kita, ucap tetua agung dengan sedih. Berhenti, ucap para penjaga yang terbang setelah melihat kapal besar ingin menerobos ke kota Ling. Di sini dilarang terbang, kalian harus turun dan katakan apa tujuan kalian. Ucap penjaga itu dengan masih sopan. Hahaha. Tujuan kami, tentu untuk menghancurkan kerajaan kalian. Ucap tetua pertama Sekte Kuil Suci dengan keras yang membuat para penjaga dan orang-orang di kota Ling kaget. Kalian berani, ucap penjaga itu. Hei, bodoh, ucap Situ Hong, dia lalu menggerakkan tangannya dan satu orang pasukannya maju dan menyerang penjaga tersebut. Swiss, awas, ucap penjaga lain yang berada di tingkat alam raja. Dia maju dan mencoba mendorong temannya untuk menyelamatkan temannya tersebut. Boom! Pukulan dari orang itu membuat penjaga tersebut terlempar di tembok kota Ling dengan keras. Hahaha, bodoh, jika kalian berani menghalangi kami maka matilah. Ucap Situ Hong. Pasang formasi beritahu raja, ucap penjaga yang berusaha menahan sakitnya yang telah dipukuli oleh pasukan Situ Hong. Bab 457. Peperangan. Formasi pelindung kerajaan diaktifkan, Ling Jun dan King Yu yang sedang menemani Lin Ruer bermain merasakan formasi terpasang membaut diri mereka kaget. Apa ada yang menyerang kerajaan kita? Ucap Ling Jun dengan nada yang agak tidak percaya. Sayang, kamu pergi lindungi cucu kita, apapun yang terjadi jangan keluar biarkan aku yang mengatasinya. Ayah dan kakek masih dalam pengasingan kita tidak boleh mengganggu mereka, ucap Ling Jun kepada King Yu. Iya,
Berhati-hatilah, ucap King Yu. Dia lalu pergi membawa Lin Ruer yang enggan berpisah dengan Ling Jun. Melihat betapa tidak inginnya Lin Ruer berpisah dengannya, Ling Jun merasakan hatinya sangat senang dan memiliki cucu memanglah yang terbaik meski Lin Ruer hanyalah anak angkat bagi Lin Tian dan bukan cucu kandung mereka. Mari kulihat siapa yang berani menyerang kerajaanku. Ucap Lin Jun mengeluarkan aura seorang dewa tingkat rendah tahap puncak. Dia langsung terbang ke arah gerbang kota, dan memang setelah formasi dipasang semua pasukan dari keluarga besar pun juga langsung menuju gerbang kota dengan kecepatan tercepat mereka. Swiss, salam raja, ucap semua pasukan dan para warga di sana datang melihat Lin Jun. Bangunlah, ucap Lin Jun kepada semua orang yang memberi hormat kepada dirinya itu. Dian lalu memandang kapal besar yang ada di langit. Tentu dia dapat melihat ada Master Sekte Kuil Suci serta tetua pertama Sekte Kuil Suci di sana. Dengan wajah yang tidak senang Ling Jun terbang dan muncul di depan kapal besar itu. Apa maksud Anda dengan semua ini, Master Sekte Kuil Suci? Ucap Ling Jun dengan tenang. Hahaha, tentu untuk menghancurkan kerajaan kalian. Ucap tetua pertama dengan keras. Apa kamu serius? Tanya Ling Jun dengan wajah yang agak tidak enak. Tentu saja, anakmu dan pemuda yang bersamanya telah menyinggung aku dan kerajaan baratku, serta dia juga telah menyinggung Sekte Kuil Suci. Jika kamu tidak ingin kerajaanmu hancur maka serahkan pemuda itu dan minta anakmu melayaniku maka aku akan mengampuni kerajaanmu. Ucap Situ Hong dengan sombong. Kerajaan barat, apa kamu tidak takut kalau leluhur beladiri marah dan membuat malu kerajaanmu lagi? Tanya Ling Jun dengan nada yang tinggi. Mendengar itu Situ Hong menatap marah kepada Ling Jun, bahkan para tetua yang ikut bersama Situ Hong juga terlihat marah, karena aib terbesar kerajaan barat adalah dikalahkan dengan mudah oleh leluhur beladiri dan dua dewa pelindung lainnya yang pernah mereka tantang. Dan mungkin jika saat itu mereka tidak dilindungi oleh beberapa ahli kuat lainnya dari dunia dewa maka kerajaan barat mungkin sudah hancur tanpa tersisa. Dulu baik leluhur beladiri, Kaisar Api, Kaisar Chu dikenal sebagai tiga pemuda luar biasa di dunia dewa dan nama mereka memang sudah bersinar sejak sebelum mereka naik ke dunia dewa. Sayangnya karena raja mereka merasa kalau ketiga orang itu hanyalah ahli yang naik dari dunia bawah, dia menantang mereka tapi dikalahkan dengan satu tamparan oleh leluhur beladiri. Dan banyak ahli mereka yang juga bertarung melawan Kaisar Api dan Kaisar Chu terluka parah dan mati saat itu. Sampai sekarang itu adalah hal yang memalukan bagi kerajaan barat mereka. Hahaha. Apa kamu pikir kerajaan barat kami takut dengan leluhur beladiri? Tidak, saat itu hanya karena mereka bertiga menyerang makanya dia bisa menang, dan lagi sudah wajar jika ada kerajaan yang hancur di dunia dewa. Ucap Situ Hong dengan wajah mengejek. Kalau begitu cobalah, kalian pikir kerajaanku adalah kesemek lembut yang bisa disentuh begitu saja. Tidak, kami adalah orang-orang yang berasal dari benua timur pengikut dari leluhur beladiri. Dan kalian Sekte Kuil Suci karena telah bekerja sama dengan kerajaan barat maka jangan salahkan aku. Semuanya. Dengarkan, hancurkan musuh dan pengkhianat benua timur. Teriak Ling Jun. Hancurkan semua pengkhianat, teriak seluruh pasukan dan para jenderal yang ada di sana. Jelas mereka tidak takut dengan ancaman Sekte Kuil Suci dan kerajaan barat. Hahaha, serang formasi mereka. Formasi ini akan hancur jika diserang terus, ucap Situ Hong. Lalu seluruh pasukan menyerang ke arah kerajaan Ling yang dilindungi oleh formasi. Lin Jing yang melihat hal itu tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi sayangnya dia dihalangi oleh Master Sekte Kuil Suci dan salah satu ahli dari kerajaan barat. Hahaha, akulah lawanmu. Ucap Master Sekte Kuil Suci, dua berada di alam dewa tingkat rendah tahap menengah, sedangkan tetua yang di sampingnya juga memiliki kultivasi yang sama dengan Master Sekte Kuil Suci. Dengarkan, serang musuh, lindungi kerajaan. Ucap Ling Jing sambil mengeluarkan pedangnya dan menyerang ke arah Master Sekte dan tetua dari kerajaan barat itu. Boom! Hancurkan musuh, lindungi kerajaan, teriak pasukan kerajaan Ling. Boom! Boom! Pertarungan besar terjadi di luar formasi, pasukan kerajaan Ling bertarung bersama melawan pasukan dari Sekte Kuil Suci dan kerajaan barat. Sedangkan warga yang melihat hal itu dengan marah menatap Sekte Kuil Suci yang berani memulai perang dengan meminta bantuan dari kerajaan barat. Itu sama dengan Sekte Kuil Suci telah berbelok ke benua barat dan tidak menganggap leluhur beladiri sebagai tuan di benua timur, bagi mereka. Boom! Di paviliun alkimia, para manajer di sana yang melihat pertarungan besar itu pun langsung mengirim pesan ke markas pusat, karena dia tahu kalau Lin Tian berada di sana dan juga agar markas pusat dapat membantu kerajaan Ling dalam masalah ini.
Boom! Apa yang terjadi? Ucap Ling Suer dan Lin Jing yang merasakan gempa yang sangat besar di istana. Ibu, ibu, ucap Lin Ruer memanggil Ling Suer. Saat Ling Suer melihat King Yu dan Lin Ruer masuk ke dalam halaman, jelas wajah King Yu berbeda dari sebelumnya, jelas kalau ada rasa khawatir yang jelas di wajah wanita itu. Lin Jing dan Ling Suer tentua melihat perbedaan wajah King Yu, karena mereka adalah wanita yang cerdas. Ibu, ada apa? Di mana ayah? Tanya Ling Suer. Ada yang menyerang kerajaan kita, ayahmu sedang bertempur di luar. Ucap King Yu dengan wajah jelek. Apa? Lin Jing dan Ling Suer kaget secara bersamaan. Mereka tidak menyangka kalau ada yang berani menyerang kerajaan Ling karena biasanya sangat jarang peperangan antara kerajaan tingkat 1 ataupun kekuatan tingkat 1 di dunia dewa ini. Ling Suer dengan erat mengepalkan tangannya. Ibu, tunggu di sini bersama Lin Ruer, aku akan pergi membantu ayah. Ucap Ling Suer. Nak, tepai. Belum selesai King Yu berbicara, Ling Suer sudah terbang dengan cepat menuju ke gerbang kota tempat pertempuran terjadi. Bibi, aku akan pergi dan mencoba mengatasi masalah di sana. Bibi tinggalan di sini, Ruer membutuhkan pelindung juga, ucap Lin Jing. Nona Lin, tolong bantu kerajaan kami, ucap King Yu dengan wajah sedih. Lin Jing mengangguk dan langsung menyusul Ling Suer. Bab 458. Burung api. Boom, boom. Pertempuran terus berlangsung di gerbang kota. Jelas telah ada banyak mayat yang jatuh ke tanah di sana, baik di sisi kerajaan Ling maupun sekte kuil suci dan Situ Hong. Boom! Dua orang terlempar beberapa meter dan mengeluarkan seteguk darah dari mulut mereka dengan keras. Jelas mereka berdua bukan tandingan Ling Jun meski telah bergabung bersama menghadapinya. Master sekte kuil suci, apa kalian benar tidak akan berhenti? Ucap Ling Jun dengan nada marah. Dia tidak ingin perang ini terus berlangsung karena hanya akan membuat banyak korban di kedua pihak. Hahaha, kamu pikir sudah menang, maka kamu salah. Leluhur bantu kami, ucap Master Sekte Kuil Suci. Boom, gawat, ucap Ling Jun, dia mencoba menghindar tapi masih terkena serangan dari petir tersebut. Raja, teriak Jenderal Tang yang sedang bertarung dengan tetua pertama Sekte Kuil Suci. Uhuk, uhuk, uhuk. Ling Jun keluar dari tumpukan batu dan tanah yang hancur. Dia memandang ke langit dengan wajah gelpa karena dia tahu kalau orang yang menyerang berada di alam dewa tingkat tinggi. Bocah kecil, kamu berani menghina dan juga melawan sekteku, apa kamu sudah bosan hidup? Ucap leluhur sekte kuil suci yang baru muncul di sana. Swiss, ini, Ling Suer dan Lin Jing yang datang ke sana melihat pertempuran dan juga leluhur sekte kuil suci di langit mengerutkan kening mereka. Saudari Ling, serahkan padaku, ucap Lin Jing. Dia lalu terbang ke langit dan berdiri dengan wajah tenang di sana. Aku Lin Jing, anak dari leluhur bela diri. Aku ingin tahu apa maksud kalian dengan memulai perang di sini. Tanya Lin Jing dengan nada tenang tapi sudah jelas dia terlihat marah dengan semua yang terjadi di sini. Lin Jing, kenapa wanita ini di sini? Fikir Situ Hong dan juga leluhur sekte kuil suci. Hahaha, ini Nona Lin, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda, ucap leluhur sekte kuil suci. Aku hanya ingin tahu apa maksud Anda dengan semua ini. Ucap Lin Jing yang tidak peduli dengan sanjungan leluhur sekte kuil suci itu. Nona, ku harap kamu tidak ikut campur, ini urusan sekte kami dan kerajaan Ling, ucap leluhur sekte kuil suci dengan nada yang agak keras. Lalu jika itu urusanku kenapa? Tanya Lin Jing dengan nada keras juga. Kami hanya bisa menahan Anda sampai semua ini selesai. Ucap leluhur dengan senyum di wajahnya. Apa maksudmu? Ucap Lin Jing dengan wajah jelek, tapi sayangnya ada 4 orang yang mengepungnya langsung di sana, lalu membentuk sebuah formasi mengunci Lin Jing. Tentu leluhur tua dan Situ Hong tidak akan membunuh Lin Jing, karena mereka tahu jika leluhur bela diri tahu maka dia bisa menciptakan perang besar antara benua barat dan timur, maka dari itu dia dan leluhur sekte kuil suci mengurung Lin Jing untuk sementara. Hahaha, bunuh semua orang di sini, jangan sisakan. Ucap Situ Hong setelah melihat Lin Jing terkurung di formasi di langit. Sungguh berani, ucap suara tua, lalu 2 orang pria muncul di langit tepat di hadapan leluhur tua sekte kuil suci. Aku tidak menyangka kamu berani menyerang kerajaanku, leluhur sekte kuil suci. Ucap orang tua itu, tentu dia adalah kakek dari Ling Jun yang berada di alam dewa tingkat tinggi tahap menengah. Dan di sebelahnya adalah ayah Lin Jung yang juga berada di alam dewa tingkat rendah tahap awal sama dengan leluhur tua dari sekte kuil suci. Hahaha, Ling Suso, kamu keluar juga.
Ucap leluhur Sekte Kuil Suci memandang kedua pria itu tanpa rasa takut. Kamu bukanlah lawanku, kenapa kamu tidak mundur saja, ucap Ling Suzhou yang adalah kakek Ling Jun. Hahaha begitukah, ucap leluhur Sekte Kuil Suci. Tak lama seorang pria dengan jubah hitam muncul di samping wanita itu saat Ling Suzhou merasakan auranya jelas kalau kekuatan dia dan pria itu sama. Jadi begitu, kerajaan barat benar-benar sudah sangat berani di sini, ucap Ling Suzhou. Terlalu banyak omong, ucap pria itu dan menyerang langsung Ling Suzhou. Boom, keduanya bertarung di langit dengan kekuatan mereka sedangkan ayah Ling Jun bernama Ling Zhen juga menyerang leluhur Sekte Kuil Suci. Boom, ayah kamu tidak apa-apa, ucap Ling Suer yang muncul di samping Ling Jun. Kenapa kamu di sini? Tanya Ling Jun dengan wajah berat. Ling Suer tidak menjawab, dia hanya memandang ke arah kapal yang di mana di sana terdapat Si Tu Hong. Bibinya dan Husia jelas mereka memandangnya dengan wajah mengejek. Ayah aku akan bertarung bersamamu, ucap Ling Suer. Dia mengeluarkan pedang dan menyerang ke kapal itu tanpa menunggu jawaban Ling Jun. Wanita jalang itu datang, ucap bibi Ling Suer. Hehe, dia hanya di alam langit tingkat puncak, apa yang dapat dilakukannya denganku? Ucap Si Tu Hong dengan bangga. Tapi saat Ling Suer mendekat bayangan seekor burung muncul dari belakang Ling Suer. Burung berwarna merah itu menghantam ke kapal tepat ke arah Si Tu Hong. Awas, merasakan burung tersebut Si Tu Hong berteriak keras dan menghindar dari sana. Boom, arrrrrrrrr. Burung merah itu mengeluarkan suara keras yang membuat semua orang kaget, dan di belakangnya Ling Suer berdiri dengan tenang jelas burung itu adalah milik Ling Suer. Burung api, apalagi di alam raja tingkat pertama, ucap tetua dari Si Tu Hong dengan kaget. Sial, ternyata dia memiliki monster iblis kuat juga, ucap Husia dengan marah. Meski dia dapat maju ke tingkat ke-8 dengan cara paksa oleh leluhur Sekte Kuil Suci tapi itu penuh dengan resiko meski pada akhirnya dia berhasil. Kalian serang wanita itu, aku akan menyerang burung sialan ini, ucap Si Tu Hong dengan marah. Iya, langsung keduanya menyerang Ling Suer dan Si Tu Hong bertarung dengan burung api. Boom, boom. Ling Jun juga kembali bertarung bersama dengan Master Sekte Kuil Suci dan tetua dari Kerajaan Barat. Boom, meski kekuatan bibi Ling Suer sama dengan Husia tapi dengan bergabungnya mereka bersama untuk melawan Ling Suer tentu mereka dapat bertahan. Boom, boom, dan satu hari di sana pertempuran masih terus berlangsung dan Lin Jing yang terkurung dalam formasi mengepalkan tangannya dengan marah. Dia bahkan tidak dapat menghubungi ayahnya karena formasi yang mengurung dia ini. Jelas kalau Sekte Kuil Suci telah siap untuk menyerang kerajaan Ling. Di dekat kapal perang Ling Suer jelas semakin terpojok setelah satu hari terus bertempur dengan Husia dan bibinya itu. Boom, ketiganya memuntahkan darah dan mundur beberapa meter. Jelas mereka juga seimbang dalam hal kekuatan tapi jika Husia sendirian tentu Ling Suer tidak masalah untuk mengalahkannya, sayang mereka berdua bergabung melawan dia. Arrrrrrrrr. Dan Si Tu Hong yang melawan burung api juga jelas seimbang, mungkin itu karena burung api jarang bertempur dan membuat dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Bab 459. Kecemasan Lin Tian, di Paviliun Alkimia. Lin Tian menghembuskan nafas lega, karena dia mendapatkan beberapa keberuntungan dari pertemuan alkimia ini, tapi saat dia membuka mata dia melihat semua orang memandang dirinya dengan tenang dan penasaran. Lin Tian agak merasa aneh dengan dilihat oleh semua orang di sana. Hahaha, tetua ke-9, aku tidak menyangka kamu yang paling beruntung di antara kami di sini. Menurutku sekarang kamu tidak masalahkan untuk membuat pil dewa. Ucap Master Pavilion. Semua tetua besar dan yang lain menunggu jawaban Lin Tian, meski mereka tahu kalau Lin Tian bisa membuat pil kaisar tingkat tinggi tapi itu belum pernah mereka lihat, hanya tetua ke-8 lah yang melihat langsung Lin Tian membuatnya. Itu, mungkin, ucap Lin Tian agak malu. Memang dia mungkin bisa membuat pil tingkat dewa tapi apa dia bisa berhasil itu belum pasti sebelum dia mencobanya. Hahaha, bagus Pavilion kita memiliki lagi seorang dewa pil, ucap Master Pavilion dengan wajah gembira. Semua orang di sana juga tersenyum bahagia, mereka berbeda dengan sebuah sekte rasa antara Master Alkimia mereka sangatlah tinggi. Apalagi mereka juga sangat senang bila benar memiliki lebih banyak dewa pil di paviliun mereka. Lapor Master, ucap seorang penjaga masuk tanpa diundang. Melihat itu Master Pavilion meski tidak senang tapi tidak memarahinya, jelas kalau penjaga ini ada laporan yang penting untuk dikatakan kepada mereka. Ada apa? Tanya Master Pavilion.
Ada pesan untuk tetua ke-9 dari manajer yang berada di kerajaan Ling. Ucap penjaga itu sopan. Untukku, apa itu? Tanya Lin Tian bingung. Penjaga itu menjelaskan isi pesan tersebut yang berisi kalau telah terjadi perang di kerajaan Ling. Mendengar itu Lin Tian berdiri dengan cemas di sana dan bersiap untuk pergi. Apalagi dia mendengar kalau Sekte Kuil Suci bergabung bersama kerajaan Barat untuk menyerang kerajaan Ling yang lebih membuat hatinya gelisah. Tetua ke-9 tenanglah, ucap Master Pavilion. Tidak, maaf aku harus pergi. Ucap Lin Tian memegang token Pavilion Alkimia dan langsung menghilang dari sana. Hal itu membuat semua orang kaget dan juga mereka mengerti kalau kerajaan Ling sangat penting untuk Lin Tian. Kerajaan Barat dan Sekte Kuil Suci sungguh berani memulai perang. Apa mereka tidak takut dengan Sekte Seni Beladiri? Tanya tetua pertama, yang jelas tidak suka dengan apa yang dilakukan kerajaan Barat. Semua orang di sana jelas dengan kesombongan Raja Barat, bahkan Master Pavilion juga sedikit marah dengan sifat Raja Barat yang terlalu sombong dan berpikir dirinya kuat kalau dulu bukan karena dia dan para ahli tua lain yang meminta ketiga dewa pelindung berhenti mungkin kerajaan Barat akan hancur menjadi debu. Kerajaan Barat kali ini sudah keterlaluan, aku merasa tidak perlu membantunya lagi, kirim pesan kepada leluhur beladiri dan seluruh ahli di dunia dewa masalah ini. Biarkan mereka menilai sikap dari kerajaan Barat itu, ucap Master Pavilion dengan marah. Baik, ucap para tetua besar di sana secara serentak, tentu bagaimanapun mereka pasti akan membela di sisi Lin Tian karena dia adalah tetua ke-9 merek. Dan untuk tetua ke-9, tetua agung dan tetua pertama pergilah mencoba membantu kerajaan Ling, ucap Master Pavilion. Iya, tetua agung dan tetua pertama langsung pergi menyusul Lin Tian ke kerajaan Ling. Kalian berdua tidak bisa mengalahkanku, ucap Ling Jun dengan nada sangat marah. Hehe, begitukah, ucap Master Sekte Kuil Suci, tak sadar di belakang Ling Jun seseorang memukulnya dengan keras dan jatuh ke tanah dengan keras. Boom, ayah, teriak Ling Suer yang melihat ada orang yang memukul ayahnya dari belakang. Hehehe, apa ini Raja Kerajaan Ling? Ucap suara pria yang kekuatannya berada di alam dewa tingkat rendah tahap puncak. Kalian, Ling Jun yang mencoba berdiri di sana merasa kaget dan tidak bisa menghindari serangan diam-diam dari orang tersebut. Hahaha, kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, ucap Master Sekte Kuil Suci kepada Ling Jun. Ling Jun menggertakkan giginya dengan marah karena dia tahu tidak akan bisa melawan ketiganya secara bersamaan. Sial, meski aku mati setidaknya aku akan membawa salah satu dari kalian, ucap Ling Jun berdiri dengan marah. Boom! Ling Jun langsung maju dan bertempur lagi dengan ketiga orang tersebut dengan kekuatan penuhnya, tapi sayangnya dia tetap terpental karena kalah lawan sebelumnya. Dia bisa menang karena kekuatan dua orang itu di bawahnya, tapi sekarang ada ahli yang sama kuatnya dengan dia yang membuat dirinya kewalahan. Boom! Ling Jun memuntahkan darah dan terbang ke tanah lagi dengan keras, jelas dia terluka parah sekarang. Ayah! Teriak Ling Suer, kemana kamu melihat? Ucap bibi Ling Suer. Dia menyerang Ling Suer yang lengah sebentar itu dengan cepat. BOOMM. Ling Suer mengeluarkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah, tapi tidak di sana saja dia juga diserang lagi oleh Hu Xia yang memiliki satu tangan itu dengan pedangnya. Ling Suer berhasil menangkis serangan pedang tersebut dan memukul wanita itu dengan tangannya, membuat wanita itu terpental jauh dari tempat Ling Suer. Swiss, wanita jalang ini keras kepala. Ucap Hu Xia dengan marah memandang Ling Suer setelah menstabilkan dirinya, dan di samping dia bibi Ling Suer juga muncul dan memandang Ling Suer juga dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimana sekarang? Wanita ini cukup kuat dan kita mungkin tidak dapat mengalahkannya, tanya bibi Ling Suer. Hu Xia memandang situ Hong di langit yang masih bertempur dengan burung api dan jelas dia juga kewalahan karena pertempuran itu. Hei, tenang saja, aku punya cara. Ucap Hu Xia memikirkan sebuah rencana. Lalu tanpa kata lagi dia langsung menyerang Ling Suer lagi. Diikuti bibi Ling Suer juga menyerang mengikuti dari belakangnya. Tentu Ling Suer siap untuk itu dan dia mengangkat pedang sambil berteriak keras. Teknik 1000 pedang, teriak Ling Suer. Swiss. Banyak pedang energi muncul dan menyerang langsung ke arah kedua wanita itu dengan cepat. Melihat pedang yang muncul itu, kedua wanita itu dengan sigap mencoba menahannya dengan keras. CLANG. Klang. Teknik pedang suci, ucap Hu Xia. Tebasan pedang air, ucap bibi Ling Suer. Boom! Ledakan dari serangan ketiganya membuat mundur ketiga wanita itu dengan keras.
bahkan Ling Xuer batuk darah lagi karena ledakan energi itu, hahaha. Ling Jun matilah, ucap Master Sekte Kuil Suci mengayunkan pedangnya ke arah leher Ling Jun dengan cepat. Ayah, Ling Xuer yang baru mencoba menenangkan dirinya kaget melihat ayahnya yang sudah lemah di tanah dan akan diserang oleh Master Sekte Kuil Suci itu. Sekte Kuil Suci kalian sungguh berani. Suara teriakan marah pemuda dari dalam kota Ling. Boom, bab 460. Lin Tian datang. Sebuah sinar dengan cepat keluar dari kota dan langsung terbang ke arah Master Sekte Kuil Suci. Boom, Master Kuil Suci dipukul dengan keras dan terbang ratusan meter sebelum dia terbaring di tanah di sana. Apa? Semua pasukan kaget melihat Master Sekte Kuil Suci yang terpental dengan hanya satu pukulan tersebut. Lalu bentuk seorang pemuda muncul di depan Ling Jun. Pemuda tampan itu terlihat sangat marah memandang ke arah pasukan Sekte Kuil Suci dan Kerajaan Barat. Tentu itu adalah Lin Tian yang berusaha dengan cepat datang ke sini. Untungnya dia tidak terlambat menyelamatkan Ling Jun, kalau tidak hal ini akan menjadi kesedihan bagi Ling Xuer. Lin Tian berbalik lalu memandang Ling Jun dengan wajah yang agak sedih. Paman, maafkan aku, karena terlambat, ucap Lin Tian. Tidak nak, kamu tidak terlambat, ucap Ling Jun sambil tersenyum memandang Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan memberikan sebuah pil kepada Ling Jun. Paman, serahkan padaku, paman istirahatlah, ucap Lin Tian dengan nada tegas dan percaya diri. Nak, mereka semua berada di alam dewa sedangkan kamu hanya di alam. Sebelum Ling Jun akan berbicara dia kaget merasakan aura yang berbeda dari Lin Tian dan dia baru sadar dengan apa yang terjadi tadi. Dengan dalam dia menatap pemuda di depannya itu dengan wajah yang tidak percaya. Serahkan padaku, yakinlah paman, ucap Lin Tian dan langsung terbang berdiri di langit dengan bangga. Nak, hanya seorang junior ingin bertarung dengan kami. Apa kamu ingin sebegitunya mati? Ucap pria yang berada di alam dewa tingkat rendah tahap puncak itu. Boom, nak, kamu benar-benar berani. Ucap Master Sekte Kuil Suci yang telah kembali ke sisi kedua pria itu. Kalian akan tahu apa aku berani atau tidak. Ucap Lin Tian, dengan santai kekuatannya yang luar biasa dilepaskan dari tubuhnya. Boom, kekuatan itu bukanlah kekuatan seorang alam abadi ilahi, tapi seseorang di alam dewa tingkat rendah tahap puncak. Apa? Dewa tingkat rendah tahap puncak. Bagaimana mungkin? Teriak Master Sekte Kuil Suci dengan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan semua orang yang sedang bertempur suasana kaget dengan aura yang mereka rasakan dari Lin Tian. Mereka sampai berhenti dan memandang pemuda yang berdiri di langit dengan bangga itu dengan takjub. Ling Xuer yang merasakan kekuatan Lin Tian juga kaget dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Tian itu. Bahkan Lin Jing yang ada di formasi bergetar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pemuda ini benar-benar berhasil menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Ucap Lin Jing dengan wajah yang tak percaya. Hahaha, lihatlah ini adalah menantu kerajaan Lingku, kalian telah salah memilih lawan sekarang, ucap Ling Jun yang kaget sementara lalu tertawa keras dengan bahagianya. Bahkan dua leluhur yang telah berhenti bertarung dengan leluhur dan orang dari kerajaan barat juga tersenyum bahagia dengan kekuatan Lin Tian. Hidup kerajaan Ling, ucap para prajurit di sana yang memandang Lin Tian di langit. Hidup kerajaan Ling, teriak seluruh warga dan para prajurit lainnya. Dengan adanya pemuda seperti Lin Tian bahkan mungkin kerajaan mereka bisa sebanding dengan sekte terkuat yang lebih dari tingkat 1 di dunia dewa ini. Berani menyentuh orang-orangku kalian mati. Ucap Lin Tian, mengeluarkan pedang melahapnya dan menyerang langsung ketiganya. Swiss, boom, ketiganya langsung terbang dan memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. Melihat bahkan ketiga dewa tingkat rendah tidak dapat bertahan dengan satu serangan Lin Tian, wajah Situ Hong dan para ahli dari kerajaan barat sangat berat, dan tak percaya. Arrrrrrrrr. Burung api muncul di depan Lin Tian dan menghalus badan Lin Tian. Melihat burung api itu Lin Tian tersenyum dan menyentuh kepalanya dengan lembut. Kerja bagus, sekarang lindungi Xuer, yang lain serahkan padaku. Ucap Lin Tian dengan nada serius. Arrrrrrrrr. Burung api mengangguk dan pergi ke samping Ling Xuer. Terlihat jelas dia berdiri seperti penjaga yang melindungi Ling Xuer. Lin Tian melihat ke arah para leluhur Sekte Kuil Suci dan pria yang berdiri di sampingnya itu, tapi hanya sesaat dia langsung mengubah pandangannya ke Situ Hong dan dua wanita di dekatnya dengan tatapan membunuh. Sebelumnya aku tidak membunuh kalian karena menurutku kalian tak pantas bagi pedangku, tapi sekarang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian, ucap Lin Tian dengan nada keras.
Dia terbang dengan cepat ke arah ketiganya untuk membunuh mereka. Melihat itu dua penjaga yang berada di dalam kapal langsung menuju Lin Tian untuk mencegah pemuda itu menyerang Si Tu Hong. "Nak, kamu berani!" teriak pria dan wanita yang sama-sama di alam dewa tingkat rendah puncak itu. "Semut, minggir!" teriak Lin Tian dengan marah. "Teknik pedang melahap," ucap Lin Tian dengan marah. "Slas, apa, menghindar," ucap pria itu kepada wanita tersebut. Sayangnya keduanya tidak bisa lari dan terkena serangan pedang Lin Tian itu. Langsung saja tebasan pedang itu dengan cepat membentuk pusaran hitam dan melahap keduanya dengan cepat di bawah mata terkejut semua orang. Teknik itu, leluhur Sekte Kuil Suci dan pria dari Kerajaan Barat melihat teknik melahap Lin Tian merasa pernah melihatnya, bahkan leluhur dari Kerajaan Ling dan Ling Jun juga sama. Elemen melahap, teknik melahap, jangan-jangan dia. Lin Jing yang melihat teknik melahap itu membuat seluruh badannya bergetar. Di dunia dewa hanya satu orang yang bisa menggunakan teknik melahap seperti itu yaitu ayahnya leluhur bela diri. Tapi sekarang di depannya ada pemuda yang dapat menggunakan hal yang sama dengan ayahnya. Air mata jatuh ke pipinya, dia mengerti sekarang perasaan yang akrab dia rasakan dari Lin Tian itu. "Adikku, dia adikku," ucap Lin Jing dengan mata merah. Dia senang, dia bahagia melihat adiknya yang telah hilang selama 20 tahun ini di sini dan dia telah menjadi pria yang sangat kuat sekarang. Swiss. Sedangkan Lin Tian tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh orang lain, dia tetap menyerang ke arah Si Tu Hong dengan cepat tanpa peduli apapun. Tidak, jangan datang," ucap Si Tu Hong dengan takut. Dia mengeluarkan sebuah manik-manik yang ayahnya berikan kepadanya dulu. Lalu menghancurkannya dengan tangannya. Lin Tian yang sudah dekat juga tidak peduli dengan manik itu dan langsung menebas ke arah leher Si Tu Hong. "Mati, nak, berani sekali kamu membunuh anakku," ucap teriakan yang keluar dari manik yang dihancurkan oleh Si Tu Hong. Boom! Serangan Lin Tian terhalang oleh sebuah pelindung energi dari seorang pria yang menggunakan baju emas dan jubah emas di depannya itu. Bersambung.